semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Nah, kali ini kita kembali nih kedatangan salah satu alumni lagi. Dulu waktu minggu lalu udah alumni, sekarang alumni lagi. Kali ini alumninya spesial nih. Sekarang karena ini banyak pekerjaan katanya, tadi sempat ngobrol-ngobrol, banyak pekerjaan, dan ini kita harapkan menjadi salah satu motivasi bagi kalian di rumah yang lagi bingung, yang lagi stres, mikir mau ngapain di tamat SMA. Mungkin nanti kakaknya bisa menyampaikan beberapa tips-tips. Perkenalkan diri dulu Kak, namanya siapa? Oke, perkenalkan Bu, mungkin Uca udah tahu. Udah tahu saya. Saya yang nggak tahu. ya. Oke, nama saya Ibu Yoga Bawantara, bisa dipanggil Yoga. Terus saya dulu di Wisma itu alumni angkatan tahun 2010. 2010 tamatnya ya. 2010 tamatnya. Okay. Berarti 2007 ya baru masuk ya. Baru masuk ya, iya. 2007. Kelas apa dulu Yoga? Saya dulu kelas IPS 1. IPS 1. Ya. Ini PS nih yang minggu lalu IPA, sekarang IPS. Oke. Terus Yoga sekarang udah berarti sudah tamat S1 ya? Sudah Bu, S2 sudah. S2. Ya. Tolong digarisbawahi, saya belum S2 loh. Ini menurut saya sudah S2. Sudah S2 bidang apa ya, Kak? Saya di pendidikan bahasa Inggris. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Saya di S2-nya di Undiksa. Undiksa. Tapi sebelumnya S1-nya itu di Universitas Mahasiswati. Oh, Mahasiswati. Ya. Oke. Terus lanjut atau apa namanya? Langsung atau jeda dulu kerja atau apa ya, Kak? Lanjut sambil kerja. Sambil Jadi, kerja. ya, Oke. itu... Sekarang kerjaannya apa nih, Yoga? Yang memang yang banyak itu tadi? Oh, Ceritakan yang banyak. Kalau yang saya pertama apa nih kerjaannya? Yang pertama itu kerjaan yang pertama di pemerintahan Bu. Pemerintahan. Di pemerintahan desa. Di desa. Saya juga, ya, Desa apa nih? Desa Tububenang. Tububenang. Ya, Oh iya saya iya. dari Oke. Tububenang asli. Oh, asli jadi Tububenang. kerjaannya di desa Tububenang sebagai kepala seksi kesejahteraan. Oke, kantor desa berarti Kantor ya. desa. Iya. Terus selain itu juga saya ngajar di Universitas PGRI Denpasar, sekarang namanya Universitas Mahadéwa ya. Iya ya, Mahadéwa. benar Mahadéwa. Oh, dosennya segini muda nih. Pasti bahagia nih mahasiswinya nih. Semoga aja. Oke. Terus berikutnya yang kalau lainnya apa selain lagi? itu pekerjaan di pemerintahan sama di dosen juga punya usaha. Oh, punya usaha juga Usaha lengkap juga. loh ini ya. Oke, usaha apa nih? Usahanya berupa konveksi dan juga distro. Distro. Nih, Ya. bajunya ini ya. Ini. Kelihatan sih apa? Oh, ini mereknya nih, Finery Ya, ya. Finery. Oke. Dari kapan Yoga punya usaha ini? Usaha baju itu clothingan itu dari pas zaman kuliah awal. Kuliah awal Ya. berarti 2011. 2011. Lama loh ya, lama banget. Jadi itu baru merintis Bu. Jadi baru ada ide untuk membuat clothingan itu. Jadi tahun 2011 itu baru berupa online dulu. Oh, jadi online dulu, belum langsung partai store ya. kecil ya. Oh kayak iya gitu. iya iya. Jadi dulu menjual kacamata kayak gitu. Oh, jadi nggak kacamata, cuma pakaian ya, ada ada pakaian, aksesoris juga yang juga. lainnya. Oh iya, oke. Dan brand Finery itu saya kembangkan dulu pas tahun 2012, setahun setelah online itu. Setelah Ya, itu baru muncul Finery-nya. Finery-nya. Oh, gitu. Karena kan melihat tren zaman tahun 2011 itu kan anak band sedang naik tuh. Oh iya iya jadi iya. kan iya. musik-musik kayak gitu udah lagi boomingnya. Lagi booming. Ya, saya Otomatis juga pasti afiliasi. Oh, ya suka juga pemain ngeband band juga dulu semuanya. gitu. Serba Jadi bisa. dulu Oke. ngeband sambil ngelirik lah sedikit. Oh, ini Ada banyak nih support peluangnya peluang nih. kayaknya nih gitu iya, kan. iya. Kok banyak nih yang support apaan sih nih clothingan nih. Saya Oh, lihat akhirnya ngikut-ngikut nih, ngeliat-ngeliat gitu. Lihat kan. Jadi kan di pergaulan itu jadi kita tahu kayak gini di mana buatnya baju kayak gimana, Iya, desain iya, kayak iya. gimana gitu. Oke, mundur lagi nih Yoga. Waktu di SMA Yoga pernah ikutan ini nggak sih dulu organisasi? Saya nggak inget loh Yoga dulu ikut organisasi dulu tuh. Kalau SMA saya itu tidak ikut organisasi, Oh, nggak ikut organisasi seringan loh. dikejar organisasi saya. Oh gitu, kenapa? Sidak Karena- pasti masalahnya. Benar Rambutnya sekali. panjang ya dulu ya. Ibu ingat sekali dia. Aduh. Iya iya, terus Ya dulu. nakalnya kayak gimana dulu nih? Saya udah lupa nih. Nakalnya dulu kayak apa sih? Ya dulu. Bolos ya? Musik bolos sih enggak Bu. Cuma bolos ya, bolos ya. Bolos, iya, Bolos oke. di kantin gitu Oh, kan. bolos di kantin. Tapi enggak bolos enggak sekolah. Keluar ya? Oh, Sekolah sekolah. tetap tapi
pas pelajaran matematika, terus saya nggak suka matematika kan, Oh, jadi matematika udah iya. pasti di kantin Bu. Pasti di kantin. Ya, Oke, sama ini kalau IPS gurunya aku. nonton langsung ingat, yoga yang dulu. Kelas ke gitu. Terus habis Terus itu dulu pas matematika di kantin, terus yang lain itu kenakan lagi sama Pak Suli dulu. oh iya Ya, Pak Pak Suli Suli kan dulu ya. di sini juga, Dulu sekarang udah pindah Pak. Biasa dengar. Terus dulu pas zaman parkir di lapangan Lapangan mana? Lapangan Minggu? lapangan sini. Oh, lapangan sini. Iya iya iya. Dulu kan sering tuh ada motor di parkir di lapangan. Iya. Motor saya kan dulu brong itu. Oh, Jadi Pak Suli mantengin di depan motor dia kayak gitu. diliatin. Ya, itulah prestasi saya Bu. prestasi banget itu ya. Prestasi sekali itu. Tapi ternyata kalau kita ngomong sekarang nih ya, yoga Bawantara yang sekarang, yang dulunya bandel kayak gitu tuh ya, terus sekarang kita ketemu lagi sudah S2, bekerja di 3 bidang sekaligus, berarti itu sudah matahkan juga ya, matahkan konsepsi bahwa ternyata anak yang dulunya kategorinya tanda kutip nakal tidak akan selalu berakhir tidak ada masa depan ya, bahwa ternyata bisa berkembang sejauh ini gitu. Cuman mungkin dulu karena tidak menyukai sesuatu, tidak suka sama satu pelajaran gitu ya. Gitu kan. Jadi mungkin karena juga dulu masih pemikirannya Belum dewasa. Itu kan masih labil kan Bu, kayak gitu. Untung stabilnya setelah itu ya. Jadi labilnya udah dibayar lunas. Sekarang semua udah. Jadi sekarang lewatnya sudah. Lewatnya nih, langsung sudah nih, stabil. sudah, gitu. Iya iya Harus iya. berubah nih Harus gitu. berubah bener. Cara yang lebih baik. Perubahannya itu waktu itu yoga ngerasainnya kapan yoga? Perubahan dari ngerasa bahwa apakah langsung setelah tamat SMA langsung sadar bahwa saya perlu ngambil tindakan sesuatu nih, atau kapan merasakan ya, itu? dulu pas tamat SMA itu udah mulai harus mengambil suatu tindakan seperti itu. Karena kan banyak dulu di SMA jujur kan banyak teman-teman yang kita banyak prestasi lah mereka segala macam kan. Sedangkan kita di EPS cuma bisa liatin, waduh ini orang prestasi, bisa apa sih kita kan ada jengahnya nakal aja gitu Iya, ya kan. Terus pas lulus itu lulus SMA kebetulan juga ada kayak keinginan untuk maju kayak gitu Bu. Jadi kayak itulah. Berarti memang dasar dari awal tuh memang dari hati sendiri ya, dari niat sendiri ya kayak. Nah setelah itu perubahan pertama yang yoga buat dalam hidup itu apa selain sekolah nih, selain lanjutin sekolah? Yang pertama selain lanjutin sekolah yaitu diri sendiri dulu ya, sifatnya dulu dirubah gitu. Jadi biar nggak kayak dulu lagi kanak-kanakan kayak gitu kan, jawabnya lebih besar. Apalagi kan anak sendiri cowok kan, sendiri yoga punya adik sih tapi cewek kan. Artinya ya otomatis pressure-nya lebih berat ya karena gitu. jadi laki-laki di rumah sendiri kan. Jadi abis itu haruslah berubah nih sambil kuliah saya kerjalah mulailah gitu. bikin ini ya bikin brand ini winery. Habis itu sambil juga kerja sambil menjalankan hobi juga ngeband waktu itu Bu. Kebetulan saya juga suka musik sama. Megang apa dulu di band? Dulu vokalnya. Vokal loh ternyata Pak dosennya udah ganteng penyanyi. Terus apa lagi? Setelah itu ya terus mulai berkembang lah di winery ini. Kebetulan juga dulu kan Ibu Cok dari guru saya di komputer ya dulu saya guru. Nah dulu kan sempet ngajarin juga di SMA itu pas Corel Draw. Iya Corel Draw bikin desain ya. Kan. Nah itu dari sana juga itu Bu mulai bikin ya. Kita sebut tuh saya TIK. Jadi itu pertama kali saya ingat sekali tuh pertama kali diajarin Corel Draw tuh di SMA pas waktu di lab di atas. Ilmu saya cetek loh Corel Draw. Saya paling benci desain loh dulu tuh. Jadi itu lebih pintar ya. muridnya tuh sebenarnya ujung-ujungnya. Oke. Simple yang dulu tuh dibuat simple kan. Iya, Ibu saya buat bintanya biar yang simple. bulat terus ada tanduknya gitu kan. Saya ingat sekali tuh Bu. Iya benar. Saya ingat sekali dulu tuh. Itu basic-basicnya Corel. Basic Corel, bikin tanduk, bikin bulat mata 2. Wah, akhirnya saya tahu lah ini Corel Draw nih. Terus bongkar-bongkar komputer kan. Mulai deh tuh ya. Mulai dasar saya ngerti kan desain, habis itu kalau udah basicnya bisa kan otomatis ada ngembanginnya bisa lah gampang. Iya, tahu lah toolsnya mana kan untuk nambahin font, untuk cropping, untuk segala macam itu kan maskingnya. Nah itu baru mulai saya mendesain. Berarti memang awalnya tentunya adalah dari rasa semangat ya bahwasanya saya harus berubah. Saya punya tanggung jawab, anak laki sendiri mau nggak mau pasti pressure-nya lebih. Terus orang tua gimana waktu tahu yoga mau nyoba usaha nih? Biasanya kan orang tua tuh agak takut-takut nih tuh dia mau usaha gimana nih, modal apa segala macam gimana? Kalau pertama kali pas orang tua
tahu saya pengen usaha kan, tahu punya usaha nih. Tahu punya usaha online kan. Oke. Jualan baju. Kamu nih jualan baju kemana? Dia gitu orang tua. Kayak ini bu, ini sejam jebarin nih. Iya. Terus yakin dapat untung gitu kan orang tua tuh pasti gitu ya pertanyaannya kan, ya. yakin dapat untung. Iya. Kan orang tua itu biasa yang saya kurang paham tuh kenapa orang-orang tua itu kan mereka berpikirnya untung dulu. Iya, duitnya dulu. Kenapa nggak dikasih mikir kesempatan bahwa gitu iya, coba cari dulu deh kayak gimana. Anak kita berusaha, belajar, iya kan, benar-benar. Terus gitu, akhirnya belajar. Terus akhirnya lama-kelamaan ya saya yakinkan aja dengan saya nggak yakinkan dengan kata-kata bu kayak gini akan jadi gini, saya nggak yakinkan itu dengan hasil saya yakinkan. Itu tuh jadi kunci tuh. Kadang kata-kata aja iya, hasilnya harus ada kayak kebanyakan memang anak-anak SMA sekarang yang sehat adalah itu masalahnya pasti gitu, mentoknya adalah gimana dong orang tua saya pengennya ke sini ya, padahal sebenarnya orang tua hanya butuh diyakinkan sama pilihan kita dengan hasil ya, bukan hanya dengan teori aja tapi juga ada hasilnya. Kalau kita udah meyakinkan dengan hasil kan otomatis dia akan percaya. Oh iya benar. Memang ada hasilnya nih anaknya gitu. Nah gitu. Oke. Terus sejak itu dimodalin nih sama ibu. Dimodalin ya, akhirnya. Akhirnya saya dulu kan dari modal pertanian itu dari nabung. Oh iya. Jadi dapat uang dari orang tua. Habis itu kita tabung nih bu. Saya tabung nih. Tabung dulu sekian bulan. Baru bisa bikin baju kan untuk misalnya selusin kan dulu minimumnya selusin. Selusin iya. Sama tukang jahit dulu kan selusin. Jadi baru bisa itu realisasi sampai sebulan 2 bulan nabung baru bisa ya lama bikin kan lama kan. Nah, pas zaman itu tahun 2011 menuju 2012 itu dikasih modal sama ibu itu saya ingat 500.000. Oh, saya kira banyak loh. 500.000 ternyata. Ya, Oke. 500.000. Tapi waktu itu udah banyak. Iya. Terus kan. Jadi kan terus dikembangkan 500.000 itu saya putar terus. Jadi berpikir saya bagaimana caranya untuk menjadikan bukti bahwa dengan uang segini loh nanti bisa jadi lebih gede lagi. Iya. Jadi bisa lebih untungnya kelihatan. Berarti pengelolaannya benar-benar ketat ya waktu itu ya. Itu ketat sekali waktu itu. Iya. Berarti itu salah satu kunci ya, kayak untuk memulai sebuah usaha. Berarti harus benar-benar masalahnya muncul di pengelolaan dana ya, modal utama ya. Manajemen keuangan itu penting sekali pada waktu itu. Jadi dibuat seperti apa nantinya seperti itu. Iya benar. Nah, terus setelah itu ada lagi terus sampai dengan tahun 2015 menuju 16. Nah itu saya udah mulai dilirik nih sama ibu sama bapak di rumah orang tua. Oh iya. Jadi mereka udah mulai nih kayaknya bagus sih prospeknya. Udah mulai kelihatan nih. Kelihatan ke depan kan. Waktu itu berarti Yoga sudah cuman fokus di sini aja atau sudah ada juga ngelamar di kerjaan di tempat lain juga lagi? Waktu itu 2015-nya itu sudah ada juga kerja di tempat kursus bahasa Inggris dulu. Oh, jadi ada nyambi juga ya. Jadi nggak murni contoh ini doang ya. Jadi nyambi juga terus kuliah ya. Ini jalan. Oh wow, oke. Itu kalau nggak manajemen waktu yang bagus. Sambil ngeband. Sambil ngeband. Nggak lupa tuh hobinya tuh. Iya. Artinya manajemen waktunya kalau nggak bagus nggak bisa tuh ya. Iya, harus bagus itu Bu. Jadi kan saya full itu juga mungkin kalau zaman sekarang nggak tahu ya mungkin enggak ya yang kayak gitu. Jadi pagi itu kan masih kerja nih sampai jam 5 sore. Jam 5 sore saya udah mulai kuliah. Kelas sore berarti ya. Sengaja ambil sore biar bisa kerja pagi. Jadi kan setelah sore jam 5 sampai dengan jam 9 malam tuh udah kuliah. 9 malam kita latihan musik lagi. Latihan musik sambil COD-an baju. Oke. Itu jadi nyambi. Jadi benar. Artinya memang kalau zaman saya banyak kayak gitu. Maksudnya karena saya pun masuk salah satu yang seperti itu, yang kerjaannya kayak itu, kayak berhenti gitu. Selesai. Iya benar. Dan memang kenyataannya memang itulah yang membuat kita jadi tahan banting ya. Kedepannya ya, bahwasanya nantinya yang lebih keras tuh banyak, yang pasti akan butuh yang lebih besar lagi nanti ininya, tenaganya, kebiasaan ngatur waktunya ya. Waktu itu sambil pacaran juga nggak waktu itu? Waktu itu kebetulan single. Udah pacaran. Oh, udah pacaran. Oke. Jadi kan baru putus SMA nih Bu. Ya, kan dari SMA diputusin tuh. Diputus. Kok jadi curhat ya? Padahal ini masa depannya cerah loh. Terus habis itu mungkin nggak tahu aja sih Bu. Nggak tahu, itu karena nakalmu yang kelihatan. Kan jadi nggak saya expose nakal gitu kan. Dia nggak tahu gitu. kalau ternyata setelah tamat jadi sukses. Langsung karel. Ya, kita kalau buat saya
begitu Anda berani bekerja, berani mencoba hal baru, buat saya sudah sukses. Daripada yang cuman rebahan dan ngobrolin soal teori aja. Ujung-ujungnya nggak ada apa-apanya. Iya benar banget. Makanya akhirnya kan pada prinsipnya kalau memang nggak bisa kita teori aja, karena pada ini pasti akan ada pembuktian. Iya benar. Berarti sama pacaran waktu itu gimana waktunya tuh? Kena juga nggak tuh? Jadi kan dulu pacarannya tuh masih via BBM ya. Oh iya BBM. BBM dulu lawas banget ya zaman dulu. Banget itu. Zaman BBM. Saya kan masih via BBM aja. Jadi kan belum berani ke rumah yang cewek itu belum berani. Terlalu heboh ya dulu ya. Kan dulu kan nggak seperti sekarang, Bu. Iya benar. Sekarang kan kayak punya dua rumah kayak sekarang kan? Ya sana sini gitu ya. Kalau dulu kan kita ke rumah cewek aja nggak berani, Bu. Nggak berani ya. Ke rumah cewek ya atau bapaknya gitu. Iya benar. Kerja apa Gus gitu nanti kan gitu pertanyaan. Kerja apa? Kalau sekarang kayaknya udah terlalu santai ya. Iya benar. Oke, artinya waktu itu pun masih ada punya kehidupan pribadi. Ya benar, artinya benar-benar soal membagi waktu. Benar, manajemen waktu itu sangat penting. Sangat penting. Nah sekarang fast forward ke tahun sekarang. Akhirnya punya pekerjaan di kantor desa. Nah sekarang kemudian ada juga clothingan. Nah clothingannya di kantor desa sekarang pekerjaannya ada full dari pagi sampai sore? Enggak, sampai dengan jam 2, jam 3 itu. Setelah itu sudah free. Sudah bisa ngurus usaha. Udah punya store offline nggak nih? Store offline sudah ada, Bu. Sudah di mana? Dari tahun 2017 atau 2017, 18, 19, 20, 21 hampir mau 5 tahun ya. Di mana posisinya nih? Di Jalan Raya Padonan nomor 98. Oke, sip. Nanti kita akan tag alamatnya, Instagramnya, sama nanti untuk angkatan Wisma dikasih diskon. Oke, ini saya aja nih yang ngomong nih. Bisa didiskusikan. Oke, didiskusikan. Terus udah gitu akhirnya punya store karena modal sendiri hasil dari sana atau karena bantuan orang tua nih akhirnya? Nah, itu mixing gitu, Bu. Mixing. Ya, jadi kan pembuktian juga sama orang tua kan. Nah, jadi pembuktian sama orang tua, Bu, Pak, selalu punya uang segini. Dari hasil itu gitu kan. Ini yang sudah dihasilkan gitu. Sekarang maunya bikin store offline nih, karena banyak teman-teman yang berkecimpung di bisnis kayak gitu. Pengen tahu, pengen punya. Juga, kan. Jadi kalau kita online terus kapan berkembangnya kan? Kalau bisa keduanya kenapa enggak? Iya. Terus dimodalin sama bapak untuk pembuatan toko. Kebetulan itu tempat sendiri. Oh iya, kalau gitu kan nggak bayar kontrak lagi kan, ya, jadi tempat sendiri. Terus saya bukalah itu di sana toko dengan mengajak teman-teman yang memang bekerja di bidang itu. Finery-nya sendiri ini produknya apa aja? Ada banyak, Bu. Ada banyak. Coba tolong tim produksi bawa sini barang-barangnya satu tas itu coba. Ya. Bawa sini. Ntar jadi review produk kita. Iya nggak apa-apa kan ya sekalian di sini ya. Ini adalah salah satu bentuk SMA 2 Mengguit terpeduli sama alumninya. Oke, apa aja nih? Dari packaging kita udah eco friendly kan? Eco friendly karena pakai kertas ya. Iya, pakai yang lain. Iya, oke. Terus plastik gitu. Tapi dalamnya plastik juga. Tetap sih pasti ada. Tapi harus untuk baju ya. Nah, terus kita punya t-shirt contohnya terus kayak gitu, oke. Yang kayak gini dibanderol berapa? Yang kayak gini biasanya kita di store itu kalau offline store dijualnya 150. 150. Oke. Terus kalau di online itu mungkin ada diskon atau promo apa? Iya benar, artinya ada promonya ya. Berarti lebih enak banyak online aja ada promonya. Oke. Apalagi terus kita punya juga kayak gini celana pendek. Di pantai. Iya. Oke, artinya masih ada nuansa alam juga ya yang nyesuaiin sama ini kita ya. Gitu. Apalagi terus kemeja. Oh, ada kemejanya juga nih. Kemeja. Jadi Iya. satu tadi yang saya bungkus. Saya suruh tadi yang di toko bungkusin. Coba dibuka deh kayak gimana kemejanya. Kita lihat. Kayak apa nih kemeja hasilannya yoga nih. Kemeja. Oke. Oh, lucu. Ya, ini ada wash-nya. Nuansa. Jadi ini kan wash dia kalau dibuat tuh jadi kayak gini dia. Kayak wash kayaknya gitu. Bagus. Iya. Kalau yang kayak gini dibanderol berapa? Kalau ini kan tagnya ada, saya juga lupa, Bu, kebanyakan bahan. Oke. 210. Oke. 210.000. Tapi nggak jauh-jauh beda sama harga di dep store ya, di mall-mall pun juga segituan harganya. Ya, karena kan sekarang juga lagi musim pandemi kan kita diskon juga kan. Diskon juga pasti, iya. Bisa pasti. Oke. Apalagi terus
ada lagi nih celana panjang. Oh, namanya juga produksi ya? Ya, nggak buka dia. Iya, nggak apa-apa, Ya, buka aja. kelihatan. Jangan nggak penasaran kayak Ya. apa. Oh, ini buat yang celana hitam basic nih ada. Iya, oke kayak gitu. Ya. Kira-kira. Ini cowok semua atau ada ceweknya juga? Cowok ada, cewek ada. Oh, jadi ada cowok-cewek ya? Tapi yang untuk khususnya banyak cowok sih, Bu. Jangan cowok pasti ya? Karena memang Iya, kita kan konsepnya banyak cowok. banyak kan cowok. Ya. Oke. Terus Produk yang lainnya selain pakaian? selain pakaian kita juga punya Oh, bags ya, Bag, sling bag ya, gitu ya. bag. Ya. contoh-contoh aja, ada di store ada lagi. Ada lagi, Bisa- main aja ke bisa store main nanti. ke store. Oke. Ini juga Belt ya? belt. Iya. kita Oh, punya. ada ininya. Ada ininya. Brandingnya pinter banget loh, artinya banyak sekali. Kita kan udah punya banyak brand luar ya. Ya benar. Dan ini salah satu cara untuk bikin brand lokal. Ya, alangkah bagusnya kalau sampai terus bisa branding begini, maka Bali punya brand sendiri. Ya. Finery menjadi salah satu dari brand Bali, lokal. Iya kan? benar. Gitu. Berarti buat yoga penting nggak sih ngebanderol harga semurah-murahnya supaya nanti bisa laku? Sebenarnya enggak, Bu. Kita punya ciri khas masing-masing kan. Benar, Kalau brand itu dia bertahan lama karena apa? Karena bukan murahnya. Oh iya. Kalau dia murah kan langsung tergerus lah. Benar, karena kan ada Banyak- lagi yang lebih banyak murah, lagi, murah lagi, iya, murah benar. lagi kan gitu. Kalau sekarang udah ada ciri khasnya, ada pasarnya, target marketnya siapa kan kita jadi tahu. Iya, Kayak gitu. benar. Artinya Contoh tidak penting harus murah ya. Bener, harus murah. Setelah di saya di wilayah Tigo Benang kan Canggu Mas Danan juga masuknya. Iya. Jadi masih ada turis-turis asing dulu Oh, waktu sebelum iya. Covid kan Iya rame. serbuannya dari sana. Luar, iya benar. Sebenarnya dari luar. Pasti Mereka mereka lebih- juga akan mencari brand lokalnya apa. Betul. Kalau mereka kesini nyari lagi brand luar yang Ya, mereka sudah punya, ya buat kan? apa? Buat apa lagi? Benar. Di negaranya sudah ada Sudah brand itu. ada. Sekarang kalau kesini lagi untuk mencari brand yang sama, Pasti pengen. buat apa? Iya benar. Nah, ciri khasnya sendiri Finery apa? Kalau ciri khasnya Fener itu sebenarnya kita lokal streetwear, Bu ya. Oh, lokal. Streetwear. Jadi gimana orang Ya. lokal berpakaian Dan sehari-harinya sehari-harinya, gitu ya. daily wear-nya kayak gimana Daily wear-nya seperti kan apa? gitu. Iya. Terus di tamu-tamu juga mungkin semuanya kayak gitu. Tapi di mix sih biasanya kalau yang customer tamu itu dia di daily wear-nya sama yang di kostum pantai gitu, Oh celana iya, pendek iya. kan Dibawa gitu. ke sana Ya, ya. Iya. kayak gitu. Oke, nah sekarang Baru, Bu, ya? Oke, apalagi tuh ada jaketnya juga tuh. Oh iya ada. Ini udah mau tak perlu lagi. Oh ada jaket. juga. Oh yang modelnya kayak gitu juga ya. Ya. Oh ini hoodie ya? Iya, hoodie. Oh hoodie, Jadi mantap. simpel-simpel aja sih desainnya. Jadi Karena cowok kan emang cowok memang suka malah simpel, kalau ya. terlalu rame malah nggak enak ya. aksesoris, Oh gelang. Ya. Oh iya. aksesoris terus Produksi semua nih. Ini yang cowok-cowok bisa banget nih. sama ini, Bu. Sama gantungan, Gantungan, ya. Gantungan kehidupan. Salah. Gantungan Gantungan handphone. Oke. Oke. Nah Itulah artinya kira-kira yoga sudah memiliki market dan sudah memiliki apa namanya dibantu diproduksi diambil lagi ininya siap. ya, nanti di sini ya oke. Nah, jadi yoga sudah punya apa namanya ke depan bakal bikin brand ini tentunya lebih besar lagi Ya, sudah pasti. ya. Nah sekarang yoga saya minta dong pesannya nih buat adik-adik di rumah nih yang lagi bingung yang lagi ngapain nanti abis tamat sekolah mau ngapain atau gimana cara membangun motivasi untuk bisa semangat nih karena kedepannya bakal lebih rumit lagi kehidupan kita kan. Ya. Coba deh semua adik-adik di rumah gimana? Oke, ada di rumah semua yang nonton program Ya, Ya, YouTube channel channelnya Kasisma kita Kasisma ini. di Duisma Official ya, Bu ya. Official Duisma. Official Duisma. Jadi untuk ke depan mungkin akan lebih berat lagi karena juga musim pandemi kan. Jadi jangan satu pesan, tolong tetap semangat, jangan patah semangat. Pokoknya terus berusaha mengembangkan diri. Kalau misalnya yang yang menjadi passionnya itu jangan jadikan passion itu terpendam. Jadi silakan explore diri sebanyak mungkin, keluarkan ide-ide adik-adik semua di rumah untuk bertahan di musim-musim seperti ini. Jadi nggak cuma di sekolah aja, Bu ya, Iya, tapi benar. juga di rumah juga kita bisa melakukan hal yang lebih kayak gitu. Ya artinya apa namanya ada banyak sekali yang tadi sasar dari yoga bahwa semangat kemudian Semangat. juga apa namanya motivasi itu harus dari diri sendiri kayaknya Ya, ya betul. nggak bisa Motivasi kayaknya harus orang dari lain diri terus sendiri. ngasih motivasi percuma juga kalau Ya. bukan dari kitanya langsungnya. Orang Ya. lain itu kan bisa cuma memberikan motivasi Iya, aja. kata-kata yang gitu. kita bisa lakukan adalah bagaimana untuk mewujudkan motivasi itu di dalam diri. Mm-mm. Tapi itu kembali lagi ke diri sendiri, Iya, harus sadar harus ada dengan apa
apa yang menjadi tujuan kita. Iya, benar. Dan juga pressure-nya ya, artinya ke depan hidup tidak akan lebih mudah, hidup akan lebih jauh lebih berat lagi. Artinya kalau yoga yang termasuk angkatan generasi muda itu sudah memberikan contoh bahwa memang perlu punya passion berdampingan sama hobi, berdampingan sama pekerjaan lagi, supaya saling nge-mix ya. Iya benar. Dan karena memang penghasilan dari satu tempat aja nggak cukup. Iya betul. Jadi kita perlu tambahan penghasilan yang lain. Iya benar. Selain itu juga perlu juga adanya inovasi. Nanti biar nggak cuma di pekerjaan aja. Itu tempat kita bersosialisasi kan, pekerjaan itu dengan punya banyak teman dan sebagainya. Tambah lagi kalau kita punya usaha atau segala macam itu bisa berkembang lagi kan nggak ada ruginya. Benar, punya lebih banyak itu tidak ada ruginya. Bisa belajar di semua tempat. Nah selama prosesnya yoga menggebangun kan lama nih kan. Pernah jatuh pada posisi yang bangkrut nggak Finger ini? Pada posisi bangkrut sekali itu 0 rupiah pernah Bu. Pernah? Ya, zaman musim-musim ini pernah. Udah setahun kan ini? Iya udah setahun. Udah setahun di COVID ini. Yang pertama kali waktu lockdown, lockdown pertama kali itu ya sama sekali nggak boleh kemana-mana, dibatasi kan. Itu saya jam buka store sampai jam 10 malam. Datanglah pecalang gitu kan, sampai nutupin gitu. Nutupin juga store-nya. Jadi sampai nggak ada yang belanja gitu kan. Sama sekali. Sebulan kita saldonya sampai 0 sekali. 0 banget. Nah, terus gimana untuk bertahannya yoga waktu itu? Nah, untuk mensiasati itu kan saya waktu itu masih punya 2 karyawan. Nah, untuk bertahan ya mau nggak mau memang kita harus melakukan penciutan di pegawai. Satu. Terus yang kedua, terus produksinya. Itu kayak berat banget ya sebagai yang punya usaha. Kasihan juga yang adik-adik yang memang kita kasih mereka kesempatan untuk kerja kan, mungkin mereka sambil kuliah itu kuliah sambil kerja juga saya ingat diri saya sendiri itu Bu, berasa gimana gitu rasanya kan? Pasti ya kalau diselesaiin ini jadi gimana gitu. Tapi padanya sebagai pemimpin ya harus mengambil keputusan kan, harus mengambil keputusan kayak gitu ya, mau nggak mau harus selesai dia. Nah setelah itu penjutaan karyawan habis apa lagi? Untuk gininya produksi itu kita kurangi juga. Dulu produksinya besar kan, sekarang kurangi produksi. Terus yang kayak sesuatu yang nggak penting-penting kayak dulu kan, misalnya kayak produksi yang nggak laku-laku itu kita kan kita langsung ngecek ya berarti ya. Kita cut aja itu yang nggak laku kayak gitu. Artinya ada upaya-upaya yang tapi tidak sampai habis sekali. Tidak sampai habis. Terus sekali. Bertahan terus ya. Bertahan. Karena saya juga ngelihat gini Bu, karena kan di Venery itu sendiri selain kita punya brand sendiri, kita juga ajak brand teman. Kalau misalnya kita sampai kolaps atau sampai selesai itu brand ini juga akan sama hasilnya kayak gitu. Artinya yoga memikirkan juga brand-brand yang lain yang berkolaborasi juga ya. Nah, dengan juga cara mensiasatinya yaitu tadi manajemen keuangan. Iya benar banget. Itu yang paling penting aja. Yang dulu yang mungkin nggak ditauin sama kita di perusahaan itu nggak boleh buka apalagi sama orang tua kan. Nggak boleh. Punya uang di mana sih kalau kita bilang nggak punya boleh. di sini. Repot. Susah. Harus rahasia ya, itu. Benar. Jadi itu juga salah satu bentuk manajemen yoga yang sudah berarti yoga punya dana cadangan. Iya, dana cadangan. Yang keluar akhirnya pada saat ini. 1 tahun ini. Tapi pada akhirnya sekarang tetap bertahan, tetap berjalan gitu ya. Mungkin itu juga salah satu yang kita bisa ambil dari Kak Yoga hari ini adalah tetap bertahan meskipun situasinya bener-bener kayak nggak bisa bertahan. Betul. Terus punya keyakinan ya. Punya keyakinan untuk tetap bertahan. Terus nanti pasti akan ada membaik. Hal yang indah di balik itu kan. Benar, karena kan kondisi ini nggak mudah selamanya ya. Betul. Harapan kita juga nggak selamanya. Dan seterusnya nanti akan lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yoga, ngobrol seru sekali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi. Nanti mudah-mudahan tahun ini normal. Nanti kita bisa ada kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Kita akan kolaborasi sama Venery supaya teman-teman yang di rumah bisa lihat langsung kayak apa produk-produknya. Nanti kita bikin pameran di sini gitu ya modalnya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yoga atas motivasinya, semua tips-tipsnya dan semoga usahanya juga lancar jaya nanti. Terima kasih juga Ibu ya. Iya. Karena Ibu dulu ngajarin saya desain juga jadi bisa deh saya. Artinya ada hasil dari dalamnya saya. Ya gitu. Oke, itu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi dalam episode Kasisma berikutnya. Bye. Oke. Bye. Havana, ooh, nah, nah. Have
banyak Bu. Oh, Saya banyak Bu. kita bahas yang mana ini sekarang? Oke, terus lanjut atau apa namanya, langsung atau jeda 1.000 ternyata. Ya, Oke. 100.000. Tapi waktu itu udah Waktu banyak. itu banyak, Iya, 500.000 terus kan. Jadi kan terus dikembangkan 500.000 bisa. 3 bidang sekaligus, berarti itu sudah mematahkan juga ya, mematahkan konsepsi bahwa ternyata anak yang dulunya kategorinya tanda kutip nakal tidak